sekitar ya 13 tahun dah. Saya masih SD, saya pernah naik ke atas begini. Pagi lah bisa jam 8-an. Ya nyanyi-nyanyi lah gitu di atas sambil makan makanan gitu. Iya joget-joget. Pas begitu tiba-tiba saya turun dari atas candi ini, tiba-tiba saya jalan dari situ langsung jatuh. Ya langsung tiba-tiba jatuh aja gitu. Jatuh langsung ke aku, dibawa pulang lah ke rumah. Terus sampai sakit. Sampai lama, sampai berapa teh 3 bulan ya. 3 bulan itu. Globalisasi semakin masif. Era digital membuka peluang masyarakat seluruh dunia saling silang informasi. Kala dunia berlomba mengeruk kemajuan, saat itulah setiap insan berupaya mengkonversi hal-hal berbau magis menjadi sesuatu yang logis. Pembangunan kota metropolitan macam Jakarta sudah semakin tak terbendung. Pengembangan kawasan pinggiran kian gencar demi sebuah peradaban lebih baik. Konsekuensinya, jejak-jejak lampau berupa zona keramat, keberadaannya semakin teriris tipis. Di antara gedung-gedung tinggi dan gemerlap kota satelit, kita tak akan menyangka dengan keberadaan Batu Keramat yang fungsi dan keberadaannya masih diyakini sampai detik ini. Memiliki aura magis, bertuah, namun diyakini memiliki kekuatan penyembuhan. Untuk mencapai Batu Keramat, kita diajak menyusuri kawasan pinggir Jakarta, memasuki gang demi gang sempit hingga mencapai kampung paling ujung. Tak harus menunggu lama, seketika hamparan sawah menyapa dengan riangnya. Inilah Kelurahan Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Tangerang, Provinsi Banten. Kelurahan ini cukup luas, terdiri dari 15 rukun tetangga dan 3 rukun warga. Sambut warga yang hangat, bak oase yang seketika menyejukkan. Rata-rata mereka masih setia menjunjung kearifan adat setempat. Nilai-nilai yang terwariskan lama dari generasi ke generasi. Dasuki, Ketua RT 2 RW 2 lingkungan setempat, menunjukkan lokasi batu bertuah yang telah lama dikeramatkan. Menurut penuturannya, batu yang sudah ada sejak ia kecil ini tak banyak mengalami perubahan bentuk meski tergerus zaman. Sekilas, batu keramat ini menyerupai patok atau tanda wilayah administratif. Material utamanya adalah batu bata merah yang disusun dan dikaitkan dengan adonan semen. Orang setempat menyebutnya candi, namun kini santer disebut batu bertuah. Madin lahir dan besar di Kelurahan Kunciran Jaya menuturkan pengalaman mistisnya. Saat ia berusia 13 tahun, ada pantangan orang tua yang tanpa disadari ia langgar. Namanya juga bocah belasan tahun yang memberanikan diri untuk makan bahkan melempar canda dengan berjoget di atas batu keramat tersebut. Alhasil tubuhnya kaku secara tiba-tiba, tak dapat digerakkan sama sekali menyerupai balok kayu. Kaku gitu, kayak balok lah gitu, kaku, nggak bisa bergerak sekali. Ya sembuh di rumah sakit, dibawa pulang aja, orang kaku nggak ada kesembuhan. Jadi disuruh bawa pulang aja sama orang pinter. Katanya obatin aja, minta sama ini, bukan minta sama ini, maksudnya minta maaf gitu. Jadi sambil siap hari Jumat, siap pagi diurut sampai normal, sampai sembuh, sampai sekarang ini. Ibu Manih, 63 tahun membenarkan jika ada tuah yang masih berlaku seputar batu bertuah. Pesan dari nenek moyang untuk senantiasa menjaga sikap sopan jika berada di depan batu ini. Kalau kata orang-orang dulu mah bapak saya ngomong, kata dia jangan suka naik-naik di sini, mualatin gitu ya. Kalau kata bapak saya mah nggak boleh. Santer terdengar, batu bertuah menjadi sarana penyembuhan bagi warga sekitar. Irisan medis dan mistis telah berangsur lintas generasi. Khasiat lumut atau lugut dalam bahasa setempat justru lebih dominan memberikan efek nyata bagi kesembuhan berbagai macam penyakit. Banyak orang yang mengerok-ngerok lumut yang di bata ini
dijadikan obat, diminumin orang yang sedang sakit asma, meriang panas, ya banyak kesembuhannya itu Pak. Katanya kalau penyakit asma itu atau bengek, ngambil lumutnya, ditaruh di air, direndam, langsung diminum. Katanya sembuh, jadi semua pada ikut-ikutan. Diyakini khasiat air lumut dari batu ini dapat memberikan manfaat kesembuhan, mulai dari asma, sesak nafas, flu, hingga badan meriang. Cukup mengerik bagian-bagian lumut yang masih hijau dengan uang koin dan mengendapkan lumut tersebut ke cawan berisi air. Proses yang terbilang murah ini bisa dilakukan setiap saat. Terus udah begitu ya, tiap hari Jumat tuh ada orang sering ngambil. Di mana sih Bu Mani? Anak saya napasnya sokan sesek gitu ya, sakit asma, saya rawat. Sono udah, saya obatin sono udah, dokter mana aja udah. Saya sering bilangin kemarin nih, no di sono no adik saya ponakan saya bisa sembuh gitu. Minta lagi lumut lagi. Ya, jadi udah 3 orang tuh sembuh terus. Minta lumut ini kalau mintanya kalau hari Jumat, hari lain nggak bisa. Begitu bukan cerita bohong, emang bener. Asli itu orangnya masih ada. Diyakini untuk memberikan kesembuhan terbaik, koin bekas pengerik lumut harus ditinggal dengan cara diselipkan di antara batu bata. Konon, jika ada yang ingin mendapatkan kesembuhan sempurna, seseorang harus menyelipkan juga uang mahar seikhlasnya. Satu hal yang menarik adalah setiap ritual dan aktivitas di batu ini harus dilakukan pada hari Jumat. Seperti yang kita ketahui, hari Jumat merupakan hari sakral, hari yang istimewa karena diyakini doa-doa yang memancar lebih terjabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa dasawarsa berlalu, tak dapat dihitung berapa puluh orang yang berhasil menyandarkan nazar. Bahkan, konon ada yang sampai berkorban kepala kambing hitam yang dikubur sekitar batu menyerupai candi mini ini. Beberapa tahun lalu, candi ini sempat tersambar petir. Kejadian ini ternyata menyisakan kesan magis. Amukan petir di siang bolong besar kala itu hanya merusak sebagian kecil bentuk bangunan ini. Ibu Nini menjadi saksi kunci bagaimana kilatan alam itu terjadi dengan begitu dahsyat. Namanya petir bener udah datang ya gitu datang teduh. Ditanya jam 2 siang ada petir saya tuh di situ tuh. Ngoyos nabutin rumput. Saya sendiri nggak ada siapa-siapa, orang satu pun nggak ada, saya dong sendiri. Ditanya kayak api nih jedor gitu bur. Wah lama asapnya lama berhentinya. Asapnya lama gitu. Suatu hal yang menjadi ironi, keberadaan batu bertuah menjadi misteri abadi. Pasalnya, tak ada seseorang yang tahu asal mula dan sejarah bagaimana batu keramat itu dibangun. Tak ada cerita rakyat dan literatur berupa teks yang menyatakan adanya batu di Kelurahan Kunciran Jaya tersebut. Bahkan beberapa generasi pun telah mati obor. Sejak saya masih kecil sering menanya-nanya kepada orang tua. Nggak pernah ngalamin tugu ini, siapa yang mendirikan. Nggak pernah ada yang ngalamin. Sedangkan orang tua saya sendiri nanya kepada orang tuanya juga sama. Artinya sampai sekarang ya udah ratusan tahun lah. Dari engkong saya sampai ke orang tua saya sampai saya hampir 300 tahunan Pak, nggak ada yang ngalamin ini, tugu ini. Engkong Derun, tokoh tertua lingkungan Kunciran Jaya berumur hampir berusia emas, yang juga merupakan pemilik tanah tempat berdirinya batu bertuah, menjelaskan informasi senada. Batu bertuah sudah ada semenjak ia lahir. Kakek buyut pun tak ada yang bisa menjelaskan rentetan sejarah batu yang kini dikeramatkan tersebut. Ceritanya ya dari orang tua saya yang punya tanah itu juga nggak ngalamin. Ya umurnya sekitar 150-an. Bentuk dan tubuhnya juga nggak ada yang bikin, langsung ada di tempat. Udah ada, zaman mana udah ada. Jadi informasi dari orang tua saya juga begitu. Jika pada Perang Dunia Kedua saja sudah berdiri, bisa diprediksi umur batu bertuah sangatlah tua. Boleh jadi dibangun pada masa kerajaan Pajajaran Tatar Pasundan yang masih bergaung hingga tahun 1579 Masehi.
Sudah banyak jejak kerajaan Pajajaran seperti petilasan dan makam. Lazimnya diketahui menyebar di sepanjang aliran Sungai Ciliwung. Pemirsa, keberadaan batu bertuah di Kelurahan Kunciran Jaya bukanlah fata morgana. Meskipun bersifat mistis dan embel-embel angker, warga meyakini ada khasiat nyata dari keyakinan masyarakat yang disiram secara turun-temurun. Uniknya, kearifan ini masih terjaga saat terjadi amukan globalisasi. Bagi orang yang pertama yang melakukan satu kepercayaan itu bahwa batu ada tuahnya itu, orang yang pertama itulah yang melakukan satu tindakan mistis. Tindakan mistis itu menyugestikan anggapan seseorang itu karena memang ada kejadian apa di situ, lalu dia merasa percaya secara sendiri, lalu kemudian menyampaikan pada orang yang menceritakan. Seseorang sebenarnya bisa melakukan tindakan mistis untuk benda apapun ya. Katakanlah ada pulpen bertuah atau golok bertuah. Itu karena sugesti yang dilakukan, itu tindakan mistis. Jadi kan kekuatan pikiran tadilah yang menggambarkan sosok apa yang kira-kira tergambarkan. Sebagai fenomena khasiat batu bertuah cukup dijadikan pengetahuan cagar budaya semata. Lebih bijaknya, kesembuhan sejati datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Itulah pemirsa Misteripedia Batu Bertuah versi On The Spot. Terus saksikan On The Spot untuk update informasi misteri, wow, dan kekinian. Sebuah bukit keramat di Pantai Batu Lamampu, Kecamatan Sebatik, Kalimantan Utara, diyakini menjadi tempat untuk memanjatkan doa sembari mengikatkan tali ke batang pohonnya. Konon, sudah banyak doa-doa yang terkabul. Salah satunya dialami langsung oleh pasangan pengantin baru Sabri dan Sahira yang baru menikah 2 September 2018 kemarin. Lantas benarkah jika pantangan-pantangannya dilanggar akan menimbulkan malapetaka, bahkan kematian? Oh, itu ada yang 3 tahun yang lalu. Itu diorang potong kambing ke sini kan. Lalu itu sisanya diorang bawa pulang. Sekalinya sampai nunukan tenggelam. Jadi itu diorang yakin kalau ada memotong lagi ke sini kan, tidak sudah dibawa. Tidak dibawa pulang walaupun airnya tidak mau sudah bawa. Selengkapnya setelah jeda berikut ini.